Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak-sanak sadanyo, perkenalkan Ambo Natasha Putri sebagai pembawa acara. Alhamdulillah dan sanak sadanyo, kini awak berso balik di podcast Cayo Iman. Sampai awak belajar jo berbagi inspirasi tentang keimanan, ibadah, jo kehidupan dan neraka. Topik awak aliko nak main-mainnya sanak yo. Temanya ada di dalam hati umat muslim. Penguatan akidah jo ibadah Islamiyah di tengah godaan dunia. Wah, topiknya rancak mana ya kak? Apalagi di zaman kini banyak orang yang canggih di teknologi tapi lupa jaga akidah. Itu kadang awak lihat diri awak seorang tapi nak pernah lape, tasbih jarang dipaci. Ya tu benarnya Fadil, itu kenyataan pada zaman kini kok. Tapi untungnya hari ko awak membahasiko nak seorang tu. Awak lah mendatangkan Ustaz Arkan di studio. Selamat datang Ustaz. Terima kasih sebelumnya, Masya Allah. Senang banget bisa hadir di podcast nan saja artinya ko. Semoga awak bisa berbagi sedikit ilmu tentang pentingnya ibadah, tentang pentingnya akidah jo ibadah lainnya. Oke Ustaz, langsung saja lah Ustaz. Banyak orang yang tahu jo kata akidah, tapi tidak banyak yang sebenar-benar paham tentang jo maknanya. Boleh Ustaz jelaskan bantu akidah di pandangan umat muslim? Tentu, akidah itu asalnya dari bahasa Arab, akode yang artinya ikatan dan kue. Jadi dalam Islam akidah itu keyakinan hati tentang Allah, malaikat, Rasul, kitabnya, jo takdir Allah. Jadi kalau akidah awak kue, insya Allah awak nak goyah di kuenya, walaupun hidup di agiah cobaan. Oh, berarti akidah tuh ibarat fondasi rumah ya Ustadz. Kalau fondasinya kue, rumah nak bakal roboh biarpun ada badai. Bagaimana cinta, iman ibarat rumahnya, akidah itu fondasinya. Jadi kalau fondasinya runtuh, satunya runtuh di buyutnya. Awak jadi ingat Ustaz, waktu awak dapat masalah keluarga dulu awak sempat lupa solat, baca Al-Quran. Awak rasa hidup awak kosong benar. Waktu awak balik solat berjamaah di musola, rasa hati awak senang. Rasanya macam ada cahaya dan masuk ke dada awak. Masya Allah Fadil, itu tandanya Allah masih sayang. Kadang Allah agak ujian bukan karena benci, tapi karena rindu je hambanya. Bagaimana itu cinta, Allah lah menyampaikan di surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan pasti kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ujian itu bukan hukuman, ibarat ujian itu Allah tandanya cinta kawa. Jadi ujian itu ibarat ladang ameh untuk awak membakue akidah awak. Luar biasa Ustaz. Tapi masalahnya kini banyak orang yang rajin di awal, semangat sholat malam, semangat puasa sunnah, tapi hilang semangat di tengah jalan. Istiqomah itu benar rasanya Ustaz. Iyo istiqomah tu emang baik, tapi palunya kadang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Jadi jangan tunggu pas awak mendapat amalan yang kadang. Kerajaan seketik tu, yang amalan seketik tu. Contohnya salat tepat waktu, mengaji tiap hari walaupun cialaman. Yang perlu bukan banyaknya amal, tapi sabar aku awak menjaga kebiasaan elok tu ya Ustaz. Betul Fadil, Allah lebih menghargai hati yang ikhlas dan usaha tetap berada di jalan Allah tu daripada usahanya kadang tapi nak tulus nyuruh. Ustadz, awak syariat kini banyak kawan-kawan yang rajin memposting ayat dan kata-kata Islam di media sosial. Tapi dalam kehidupan nyata masih banyak yang acok lalai dalam beribadah. Bagaimana caranya menyimbangkan dunia digital dan dunia ibadah Ustadz? Pertanyaan rancak tu cinta. Media sosial tu ibaratnya pisau, bisa bermanfaat, bisa tu berbahaya. Kalau awak menggunakannya sekiranya untuk takwa, untuk berbagi ilmu, atau sekedar kebaikan bisa menjadi pahala. Tapi kalau awak menggunakannya untuk pamer, gosip atau hal-hal yang membuat awak sia-sia, itu bisa membuat awak jauh dari Allah. Jadi sedunia tergantung niat dan cara awak mengerajanya ya Ustaz. Tapi bana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung pada niat. Jadi kalau ni awak elok, insya Allah satu aktivitas bahkan di dunia digital bisa menjadi ibadah. Cinta pernah hendak punya pengalaman pribadi tentang ibadah yang mengubah cinta anda?
Yo deal, dulu ambo sibuk banget di organisasi, lomba, barajo, sampai lupa baca Al-Quran hampir seminggu. Waktu itu hati ambo ndak lama, rasa ada yang hilang. Tetapi begitu ambo buka Al-Quran dan baca beberapa ayat, rasanya ramai banget. Semenjak itu ambo sadar, kiranya Al-Quran adalah makanan untuk jiwa wak. Masya Allah, bagaimana tu cinta Al-Quran tu kalam Allah. Jadi firman Allah yang bisa membuat hati wak tenang. Jadi kalau awak melihat orang hidupnya jauh dari Al-Quran, pasti akan runtuh walau hidupnya tadi ya sana. Jadi ibadah bukan hanya kewajiban, tapi juga kehidupan jiwa awak ya Ustaz. Bagaimana Tasya? Bantak badan perlu makan, hati perlu zikir juga ibadah lain agar terlihat kuat dan itu. Tapi Ustaz, di zaman kini banyak godaan dari lingkungan, kawan, dan hiburan. Bagaimana caranya awak menjaga iman di tengah lingkungan yang kadang-kadang kurang mendukung? Oke, ada 3 caranya. Pertama, pilih lingkungan yang elok. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya. Jadi kalau kawan wak elok, awak ikut elok di buku. Tapi kalau kawan wak lalai dalam hal agama, awak ikut tak pengaruh di buku. Kedua, isi waktu 7 hal yang bermanfaat. Kalau awak isi waktu 7 hal yang bermanfaat, setan tidak akan mengatur di buku. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Kalau awak memperbanyak zikir, jadi awak akan tenang di buku. Masya Allah, bagaimana Ustaz, orang yang dah kejar Allah akan kuat menghadapi cobaan apapun. Yo, awak dulu merasa solat kau babat, tapi kiranya sumber kekuatan untuk awak. Alhamdulillah, saya luar biasa banyak pembicaraan awak hari ini kok. Banyak-banyak pelajaran yang dapat awak ambil dari ini kok. Akidahku adalah fondasi, ibadah adalah tiang, dan akhlak adalah buah dari keimanan. Betul Natasha, sahabat pandangan cahaya iman. Ingatlah, iman tu cahaya. Kalau nak dirawatnya akan padam. Tapi kalau awak rawat dengan ibadah, zikir, juga ilmu yang bermanfaatnya akan bersinar untuk menerangi hidup awak sampai akhir. Masya Allah, semoga awak sadanya bisa jadi generasi muda yang kuat akidahnya, rajin ibadahnya, dan elok akhlaknya. Amin, semoga awak sadanya istiqomah dalam kebaikan tak hanya hari ko, tapi sepanjang hidup awak. Terima kasih banyak Ustadz atas pembelajarannya dan ilmunya yang menjajaan. Dan terima kasih juga cinta dan fadil yang Allah berbagi cerita. Semoga podcast Iko bisa jadi cahaya bagi awak sadanya untuk tarik memperkuat iman awak. Jadi itunya tak kawan-kawan podcast awak hari ini Iko. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.